Dialog kembali kami lanjutkan, Pak Firman. Ini jika kemudian partai-partai Islam kemudian ini bersatu dan misalnya tidak ada tokoh yang kemudian bisa dimajukan seperti itu. Ada juga ini pemikiran orang, oh ini jangan-jangan hanya kemudian langkah untuk meningkatkan daya tawar dari partai-partai Islam ini terhadap partai-partai yang besar ataupun partai-partai nasionalis. Pandangan Anda? Ya memang sampai sejauh ini belum ada secara objektif tokoh Islam yang mampu menandingi tokoh-tokoh yang ada, yang sudah muncul duluan begitu. Dan nampaknya perlu kerja amat keras untuk mampu menandingi tokoh-tokoh itu. Sehingga posisi paling realistis saya kira memang pada posisi wapres ya, atau cawapres gitu, yang kedua bukan presiden. Atau juga dalam posisi menteri-menteri atau menko katakan begitu. Nah, dalam situasi ini memang pandangan yang mengatakan bahwa pengedepanan kekuatan politik Islam ini ujung-ujungnya adalah untuk agar masing-masing partai terlihat lebih mentereng begitu ya dan bisa memanfaatkan situasi itu. Nah, pemikiran ini tidak sepenuhnya salah gitu ya, karena memang dengan situasi seperti ini kan partai Islam kembali dilirik. Berbeda misalnya pada tahun 2009 ketika memang suara Islam, partai Islam sangat terpuruk sehingga nyaris waktu itu jarang yang melirik partai-partai Islam itu, dan memang pada akhirnya partai Islam tidak memiliki bargaining position yang memadai. Namun situasi ini berbeda sekarang. Jadi artinya ini merupakan memang sebuah langkah untuk kemudian memperkuat bargaining position dari partai-partai berbasis Islam sendiri seperti itu. Iya, ya, Pak meskipun Firman? Sebetulnya sih kalau saya lihat kalau kita runut secara kronologis ini sebetulnya lebih pada persoalan bagaimana umat Islam yang memiliki kekuatan politik real mampu berbicara lebih lah dalam konteks politik, tidak hanya menjadi kelompok yang nomor dua dan tidak dipandang begitu. Mengenai kemudian muncul sebuah asumsi ini hanya untuk sekedar bargaining position, ya itu mungkin saja juga bisa diterima ya. Gitu. Tadi Pak Firman sempat mengatakan jika memang tidak ada yang kemudian bisa diajukan sebagai capres, ini untuk cawapres. Jika skenario-nya seperti ini cawapres, ini kan ada beberapa tokoh yang memang sudah muncul dan kuat sebagai capres. Nah, dilihat dari kedekatan mungkin visi misi ataupun hubungan komunikasinya, ini kira-kira kalaupun terbentuk koalisi Indonesia Raya ini akan lebih dekat ke arah mana nih Pak? Apanya kubunya. Oh, kubunya. Ya kalau kita lihat sebetulnya akan lebih nyaman kalangan Islam ini dengan karakter Pak Amin ya, dan sekutu-sekutunya katakanlah begitu, untuk membangun koalisi pada sosok yang memang akseptabilitas terhadap nilai-nilai keislaman atau kesantriannya itu lebih kental, lebih kuat gitu ya. Ini saya agak susah menyebutnya ya. Cuman kriterianya tentu saja harus orang yang dari nilai-nilai kesantrian itu lebih acceptable dibandingkan yang lain gitu. Nah, mengenai wapres itu sendiri, saya pikir kalau akhirnya ini pada akhirnya akan dikembalikan kepada figur presiden itu sendiri seperti yang sudah ya. Dan kalau memang akhirnya presiden ini kebingungan untuk memilih siapa, ada kemungkinan akan dicari orang lain di luar partai Islam seperti yang terjadi dengan diangkatnya Budiono waktu itu oleh SBY. Pak, ini dengan kemudian adanya usulan, walaupun ini kemudian masih wacana seperti itu mengenai koalisi Indonesia Raya. Sebetulnya kan sebelumnya sudah ada manuver seperti ini mengenai poros tengah. Tapi apakah kemudian secara politik ini mengenai poros tengah ini menimbulkan trauma terhadap wacana koalisi yang kemudian memang terdiri di partai berbasis Islam seperti pengalaman seperti sebelum-sebelumnya? Kalau mengacu pada poros tengah jilid pertama ya, itu kan sebetulnya muncul setelah ada situasi di mana penerimaan terhadap Megawati waktu itu sebagai ketua umum partai pemenang pemilu maupun Habibie sebagai kekuatan lama yang masih eksis ini kan memiliki potensi berbenturan sangat dahsyat. Oleh itu diperlukan kekuatan tengah yang tidak menjadi bagian dari kubu Megawati maupun kubu Golkar, Habibie, yang bisa menawarkan sebuah alternatif. Nah, justru sebetulnya dalam konteks itu poros tengah mampu menghindarkan sebuah big bang ya, konflik besar di antara dua kubu Golkar dan PDI. Sehingga sebetulnya itu merupakan sebuah alternatif yang cukup rasional dan acceptable pada saat itu. Namun kemudian kalau dikatakan trauma adalah memang pada akhirnya toh meskipun didukung oleh poros tengah, akhirnya semua kelompok masuk ke sana. Sehingga muncullah sebuah bentuk
pemerintahan yang transnasional yang kemudian disebut oleh beberapa karangan sebagai pemerintahan kartel. Nah, inilah sebetulnya letak traumanya, bukan di Poros Tengahnya sendiri, tapi efek dari bagaimana berkumpulnya semua kekuatan di dalam sebuah pemerintahan. Kita bisa ingat bahwa pemerintahan Gus Dur itu ya ada kelompok PDIP-nya juga, ada Golkarnya juga, ada kelompok Islamnya juga, sehingga ngumpul semua di sana, sehingga terbentuklah kartel. Nah, inilah traumanya. Ya, seperti biasa kita harus tahan perbincangan, kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.